Pada malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah menyeramkan berjudul Boneka Uci dan Jalan Cimbuluit. Kisah ini berawal dari sebuah kamar kos di kawasan Jalan Cimbuluit, di mana seorang mahasiswi menghadapi pengalaman tak terlupakan dengan sebuah boneka misterius bernama Uci. Boneka ini bukan hanya sekadar mainan biasa, tapi menyimpan sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan. Namaku Ayu. Aku seorang mahasiswa semester akhir yang tinggal di kos-kosan kecil di kawasan Cimbuluit, Bandung. Kawasan ini terkenal dengan suasananya yang sejuk dan rindang, tapi juga menyimpan cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan warga sekitar. Salah satu cerita yang paling sering ku dengar adalah tentang boneka tua bernama Uci yang konon suka berkeliaran di sekitar Jalan Cimbuluit pada malam hari. Awalnya, aku menganggap cerita itu hanya mitos belaka, semacam cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar rumah larut malam. Tapi, semua berubah ketika aku mulai mengalami hal-hal aneh di sekitar kosanku. Malam itu, aku sedang lembur mengerjakan tugas akhir. Jam di dinding menunjukkan pukul 01 dini hari. Angin dingin khas Bandung bertiup pelan dari jendela yang setengah terbuka. Aku mencoba fokus pada layar laptopku, tapi tiba-tiba terdengar suara seperti tawa kecil anak-anak dari luar jendela. Aku tertegun. Siapa yang masih main di luar jam segini? Pikirku sambil berjalan mendekati jendela. Dari jendela, aku melihat ke arah jalan kecil di depan kosan. Tidak ada siapa-siapa, hanya lampu jalan yang redup dan bayangan pohon besar yang bergoyang ditiup angin. Aku memutuskan untuk menutup jendela dan kembali ke meja belajarku. Tapi saat aku berbalik, ada suara lain yang membuatku merinding. Suara itu seperti ketukan pelan di pintu kamarku. Siapa sih? Larut begini masih iseng. Aku mencoba mengusir rasa takutku dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya koridor kosong dengan lampu neon yang berkedip-kedip lemah. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian itu kepada ibu kos. Reaksinya membuatku semakin tidak nyaman. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin kamu harus lebih hati-hati, Ayu. Jalan Cimbuluit ini memang suka ada yang lewat. Apalagi soal boneka Uci, sudah banyak yang mengalami hal aneh." Aku menatapnya bingung. "Boneka Uci itu sebenarnya apa, Bu?" Ia menghela napas panjang lalu mulai bercerita. Boneka Uci adalah boneka tua berwajah menyeramkan dengan rambut kusut dan pakaian kompang camping. Menurut cerita warga, boneka itu dulunya milik seorang anak kecil bernama Uci yang tinggal di kawasan ini puluhan tahun lalu. Uci meninggal secara misterius dan sejak itu boneka kesayangannya sering terlihat hidup dan berkeliaran di sekitar Jalan Cimbuluit. Katanya kalau kamu dengar suara anak kecil tertawa malam-malam, jangan coba-coba mencari sumbernya. Biasanya itu tandanya Uci ada di dekatmu, kata ibu kos sambil menatapku dengan wajah serius. Malam itu, aku berusaha tidak memikirkan cerita tentang boneka Uci. Aku menutup semua jendela dan pintu dengan rapat, bertekad menyelesaikan tugas tanpa gangguan. Tapi suasana kamar kosku terasa berbeda, terlalu sunyi. Ketika aku sedang mengetik, aku mendengar suara halus dari belakangku. Suara yang pelan namun jelas. "Aku di sini." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menoleh perlahan ke belakang, tapi tidak ada apa-apa, hanya meja belajarku yang berantakan. Namun, saat aku kembali melihat layar laptop, aku membeku. Di sana, di layar yang seharusnya menampilkan dokumen tugas akhirku, terlihat sebuah gambar. Sebuah foto boneka tua dengan wajah menyeramkan. Mata boneka itu tampak seperti menatap langsung ke arahku. Aku menjerit dan menutup laptopku dengan kasar. Tapi, jeritanku tertahan ketika aku menyadari sesuatu. Di sudut kamar, yang sebelumnya kosong, kini ada boneka kecil yang duduk dengan kepala sedikit miring ke kiri. Wajahnya sama persis dengan yang ada di layar laptopku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip dan suara tawa anak kecil kembali terdengar. Kali ini semakin dekat. Tawa itu semakin jelas, seperti berasal dari dalam kamar. Aku terpaku di tempat, tubuhku membeku. Boneka di sudut kamar yang tadinya hanya diam, kini bergerak sedikit. Tangannya yang terbuat dari kain usang bergeser perlahan seperti melambai kepadaku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Napasku mulai terasa sesak dan detak jantungku semakin cepat. Aku memutuskan untuk lari keluar kamar. Saat aku membuka pintu kamar, suasana koridor terasa aneh. Lampu yang tadinya berkedip-kedip, kini mati total, menyisakan kegelapan pekat. Namun di ujung koridor, samar-samar aku melihat bayangan seorang anak kecil. Bayangan itu berdiri dengan kepala sedikit miring, sama seperti boneka di kamarku. "Ah, adik, kamu siapa?"
Tanyaku terbata-bata. Bayangan itu tidak menjawab, hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti berasal dari berbagai arah, memantul-mantul di sepanjang koridor. Aku melangkah mundur, ingin kembali masuk ke kamar, tapi saat aku menoleh ke dalam, boneka itu sudah tidak ada di tempatnya. Panik, aku memutuskan untuk lari ke lantai bawah, tempat ibu kos tinggal. Tangga menuju lantai bawah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku merasa seperti berlari dalam lingkaran tanpa ujung. Nafasku mulai tersengal, dan suara tawa itu terus mengejarku, semakin keras dan mengerikan. Akhirnya, aku sampai di depan kamar ibu kos. Aku mengetuk pintunya dengan keras, hampir seperti memukul-mukulnya. "Bu, buka bu, tolong!" Pintu terbuka dengan cepat. Ibu kos berdiri di sana dengan wajah pucat. "Ada apa, Ayu?" Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku tercekat. Saat aku melihat ke dalam kamarnya, aku terkejut. Di meja kecil di ruang tamu ibu kos ada boneka yang persis sama dengan yang ada di kamarku. "Ah, Bu, bonekanya!" Aku menunjuk boneka itu dengan tangan gemetar. Ibu kos menghela napas berat lalu menutup pintu dan menguncinya rapat. "Ayu, kamu harus tenang. Boneka itu sudah lama ada di sini. Aku tidak tahu kenapa dia memilihmu malam ini, tapi kamu harus dengarkan aku." Aku duduk di sofa, masih gemetar. "Maksud ibu, apa? Boneka itu, dia hidup? Dia ada di kamarku tadi." "Ini bukan pertama kalinya, Ayu," jawabnya pelan. "Boneka Uci ini kadang memilih orang untuk dia temui, tapi biasanya dia hanya ingin sesuatu." "Apa maksud ibu? Sesuatu apa?" Ibu kos menatapku dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Sebelum dia sempat menjawab, lampu di kamar itu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan menyeramkan. Dan aku merasakan ada sesuatu yang menarik kakiku dari bawah sofa. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan kasar melingkari pergelangan kakiku. Aku menendang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri. Dalam kegelapan, tawa itu semakin menggema, semakin keras hingga telingaku terasa sakit. "Ibu, tolong!" Teriakku panik, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba merangkak menjauh, namun cengkraman itu semakin kuat. Ketika aku menoleh ke bawah, aku melihat tangan kecil terbuat dari kain usang dengan jahitan kasar. Itu tangan boneka Uci. Tangan itu kini hidup, mencengkram kakiku seperti tidak ingin melepaskan. Lampu mendadak menyala. Ibu kos berdiri di sudut ruangan, menggenggam sesuatu yang terlihat seperti dupa dan segenggam bunga melati. Wajahnya serius, penuh tekad. Dia mulai melantunkan doa dengan suara bergetar. Tawa yang tadi menggema berubah menjadi jeritan mengerikan. Boneka Uci yang tadinya mencengkram kakiku kini melompat mundur, lalu berdiri tegak di tengah ruangan. Mata kancing yang hitam menatap tajam ke arahku, seolah menyalahkanku atas sesuatu. "Ayu, jangan bergerak," perintah ibu kos. Aku menahan napas, berusaha menenangkan tubuhku yang gemetar. Ibu kos melangkah maju, meletakkan dupa dan bunga melati di depan boneka itu. Lalu dengan suara tegas, dia berkata, "Uci, kembalilah ke tempatmu. Ini bukan duniamu lagi. Pergilah." Jeritan itu semakin keras sampai akhirnya boneka Uci jatuh tersungkur. Udara di ruangan mendadak menjadi hening. Ibu kos menghela napas panjang lalu menoleh padaku. "Ayu, kamu harus pergi dari sini. Boneka ini sudah terlalu lama berada di tempat ini. Dia hanya bisa diselamatkan kalau ada yang mau membawa bebannya." Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi aku tahu aku tidak ingin tinggal di tempat itu lagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pindah kos. Saat aku sedang berkemas, ibu kos menghampiriku. Dia memberiku sebuah kotak kecil yang diikat dengan kain putih. "Jangan buka kotak ini, apapun yang terjadi, simpanlah dan boneka itu tidak akan mengganggu lagi." Aku menerima kotak itu dengan tangan gemetar, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat aku sudah jauh dari jalan Cimbuluit, aku mulai merasa lega. Tapi di tengah perjalanan, aku mendengar sesuatu dari dalam kotak kecil itu. Ketukan halus, diiringi suara tawa kecil yang sangat familiar.